Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14:49 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentarnya di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan sampai dengan hari ini Selasa 18 November ini masih ada terpajang wallpapernya. Ini terpajangnya yaitu masih seorang pria menchatting atau menghitung bagaimana ini harganya akan kemana, dan jelas ini sudah mendekati hari H-nya, mungkin esok ya yang lebih tepatnya ya. Jadi para traders telah mungkin akan bersiap-siap bagaimana akan menghadapi testimoni dari FOMC ini pada esok hari. Dan kita akan mulai sekarang, yaitu dengan pertama-tama dengan harga emas, di mana harga tertingginya pada hari ini mencapai pada angka 4045.11, tepatnya pada pukul 8.01, sedangkan harga terendahnya yaitu low-nya pada angka 3998.09, dan itu barusan terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 14:38. Dan seperti biasanya saya berhitungnya atau mengkombinasikan dengan harga silver maupun perak, di mana dengan kode XAG USD, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 50.16, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 49.35, dan sekarang harga silvernya berada pada harga 49.70 ya, sedangkan harga emasnya berada di angka 4015. Baik, bagaimana dengan selanjutnya dengan purchasing saya? Dan ini kita bisa lihat sekarang di tabel sebelah kanan ini, dan ini telah diupload kemarin, yaitu di mana saya ini menulis dengan balance saya 6528, yaitu saya pribadi akan mengadakan withdraw atau penarikan uang ya. Dan ini saya tarik uang 1.500 ya. Dan margin telah balance mencapai angka lebih rendah, yaitu pada angka 5028. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi kemarin 17 November 2025, di mana indikasi tingginya pada angka 4115 sampai dengan 4125. Itu jelas tidak ada ya, karena high-nya atau tingginya semalam itu pada angka 4087.8 ya. Sedangkan low-nya saya juga mengatakan pada angka 3985 sampai dengan 95, itu pun tidak ada. Dan kita ketahui semalam low-nya mencapai pada angka 4006.8 ya. Itu pun terjadi pada pukul 3 tadi subuh. Kemudian ini adalah range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi kemarin 17 November 2025, di mana saya juga mengatakan tingginya itu bisa mencapai pada angka 4105 sampai dengan 4115, dan itu tidak terjadi dan hanya mencapai pada angka 4087.5 ya. Itu jelas. Dan low-nya itu saya juga mengatakan pada angka 4000 sampai dengan 4010, dan itu terjadi ya. Terjadi sekitar pukul 3 dini hari, low-nya pada angka 4006.8 ya, kalau tidak salah ya.
Kalau untuk harga belinya mungkin di spreadnya bisa 400.7.1 ya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, dan ini saya juga ada kehilafan mengakibatkan saya terbalik berapa 3 kali ya, di mana ini sell, tiba-tiba dia naik ya, akhirnya saya menjadi locking ini ya, lock ya, sepertinya angkanya dia mau naik ya, malah dia punya sellnya saya buang, sisa posisi yang saya punya ya. Akhirnya posisi buy salah juga, saya malah buang rugi juga, saya malah berbalik sell lagi. Itu sampai 3 kali kemarin ya. Tadi ada kerugian 2 kali ya, udah mau 500 ya. Dan ini posisi selanjutnya harusnya saya bertahan, malah saya terbalik lagi, buy lagi. Dan itu mau dibilang fatal pun tidak, karena dia punya perjalanannya memang tragis ya, signifikan, pintar sekali mereka bermain, dan ini bisa saya perlihatkan di mana ini indikasinya. Saya sell di sini, saya sell di sini pertama, dia turun, saya tidak ambil, dia naik lagi, saya berbalik di sini, saya beli, dia malah turun lagi, dia naik lagi, saya berbalik buy lagi. Nah akhirnya ini terjadi kesinambungan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya saya pertahankan karena sudah larut malam, saya diamkan aja sudah. Dan ini posisi saya yang terakhir ya, semalam 1 kali buy. Ini posisi saya. Selanjutnya indikasi dia punya analisa dari beritanya, yaitu harga emas turun 1% diakibatkan menguatnya US dollar dan berkurangnya hembusan angin dari pemotongan suku bunga dari trader semua, sepertinya tidak akan ya membuat harga emasnya kembali turun ya. Itu isi dari judulnya. Sedangkan isi dari beritanya selanjutnya yaitu US dollar melanjutkan kenaikannya terhadap dia punya rival-rivalnya. Kemudian Fed perlu ya secara pelan-pelan untuk mengurangi suku bunganya ya, itu kata seorang Fed Jefferson ya. Dan kemudian ketuanya Jerome Powell esok hari, tepatnya hari Rabu, akan mengadakan testimoni, dan hari Kamis kita juga akan melihat bagaimana non-farm payroll data pada hari Kamis ini. Dan ini kita belum ada datanya selanjutnya. Dan ulasan selengkapnya ini adalah harga emas turun lebih pada angka 1% ya, diakibatkan oleh tekanan kekuatannya dari US dollar, membuat kita berspekulasi bahwa suku bunga di Amerika untuk bulan depan kemungkinan akan ditunda, dan kita akan melihat fokus pada minggu ini jelas adanya testimoni dari ketuanya Jerome Powell, lalu hari Kamis dari non-farm payroll yang kita akan lihat. Sedangkan dari US dollar index itu menguat secara perlahan-lahan ya, mengakibatkan kekuatannya US dollar terhadap semua mata uang. Kemudian sepertinya market juga keempat kali for chop ya. Jadi choppy-nya itu dia naik terus, dia turun terus. Jadi mungkin kalau hitungan bar per hour ya, dia bisa naik 1 jam, turun 1 jam. Jadi itu dinamakan itu choppy.
itu bisa naik 1-2 jam atau langsung turun 1-2 jam. Itu biasanya itu mereka menyebutnya dengan bahasa choppy. Dan kemungkinan juga perkiraannya sepertinya Bank Sentral Amerika tidak akan segera memotong suku bunganya. Dan minggu ini kita akan lihat September punya data tenaga kerja di Amerika pada hari Kamis, dan kemudian Bank Sentral akan meeting, kemungkinan akan memotong suku bunganya 0,25% pada hari Rabunya. Jadi sepertinya minggu depan ya baru bisa diperkirakan, dan data-data semuanya kita akan menghimpunnya, baik dari non-farm payroll-nya segala macam, kita akan berhitungnya kembali. Itu dia punya makna seperti itu, dia punya beritanya, dan sepertinya dihitung-hitung dengan angka-angkanya yang sampai detik ini didapat, kemungkinan besar tidak akan memotong suku bunganya pada bulan Desember, di bulan depan ya. Tetapi analis ataupun pasar menilai bahwa Bank Sentral akan memotong suku bunganya itu sekarang setelah menurun, dia punya optimisnya sebesar 41% ya, dibandingkan minggu kemarin sebanyak 60%, 0,25. Karena ada hembusan angin dari salah satu dia punya anggotanya, yaitu Philip Jefferson, mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika akan pelan-pelan memotong suku bunganya. Itu kata-kata yang bisa didapat, dan sebagai alat pelindung yang aman yaitu harga emas tentu akan bergejolak apabila dengan suku bunga yang rendah, karena jelas itu emas tidak ada bunganya. Jadi emas hanya ada selisih dia punya angkanya. Lalu di Scotia Bank ya, analisnya memperkirakan harga emas itu bisa pada angka 3800 pada tahun 2026, dibandingkan tahun ini 3450. Jadi mungkin perhitungannya di akhir penutupan ya, itu hanya analis ya dari perkiraannya. Dan kemudian tadi pagi pukul 9 ya, hampir pukul 9 saya melakukan lagi aksi pembelian lagi ya. Dan ini mungkin saya akan simpan untuk besok kita ulas. Selanjutnya data ekonomi sepertinya blank, itu kosong semua ya. Jadi tidak ada apa-apanya semua ya. Apa yang sudah dijadwalkan, apa yang sudah diagendakan sepertinya tidak ada, kosong ya. Dan kemungkinan itu yang ada lumayan bisa menggerakkan pasar, yaitu ini ya, perumahan rakyat yang angkanya yang kecil ya, itu kemarin 37 sekarang 36, jadi minatnya atau daya belinya berkurang ya. Dan yang terpenting yaitu pada pukul 22.30 salah satu anggota dari Fed juga ya, itu Barr, akan mengadakan testimoni, dan ini saya rasa sangat penting untuk esok hari, didampingin oleh Jerome Powell ketuanya untuk testimoni. Kemudian ini adalah signal yang ini indikasinya sampai detik ini saya masih mendapatkan pukul 12 punya. Ya, jadi dari pagi sampai dengan 12.57 indikasinya angkanya turun ya. Kemudian dia punya angka-angkanya sebagai berikut, di mana resistennya mencapai 4060, 4087, lalu 4110, sedangkan supportnya pada angka 3985, 3968, 3930, dan short term maupun medium term mereka masih melihat bisa naik, sedangkan untuk harian punya perdagangan mereka menganalisanya itu turun ya. Dan selanjutnya kita akan mulai dengan
analis saya itu, dan ini garis masih yang kemarin, dan sekarang mungkin kita akan rubah ya. Mungkin ini sudah tidak jauh lagi low-nya ya. Dan ini tingginya mungkin di sini ya. Dan seperti biasa kita ambil 2 kali untuk screenshotnya, baru bisa kita bahas bersama. Dan ini yang kedua kali, dan ini sudah. Dan sekarang kita bisa melihat jam sekarang sudah menunjukkan pukul 15.05, yaitu hari Selasa 18 November 2025, dan kondisi di Jakarta ini mendung dan berawan dan hujan. Kemudian ini mungkin yang kalian tunggu, dan indikasinya untuk hari ini untuk range yang besar ya. Untuk edisi 18 November 2025, indikasi tingginya itu saya melihat kalau range besar 4120 sampai dengan 30, sedangkan untuk di bawahnya low-nya 3970 sampai dengan 3980, dan indikasi tingginya ini mungkin malam ya baru bisa tercapai, bukan siang maupun sore nanti. Lalu yang kedua, ini untuk range yang kecil yang biasa saya sebut dengan angkanya normal. Untuk edisi hari ini 18 November 2025, indikasi tingginya saya mendapatkan hitungannya 4060 sampai dengan 70, sedangkan angka terendahnya yaitu pada angka 4000 sampai dengan 3990, dan ini bisa dicapai itu malam ya, sama dengan perkiraan saya untuk range yang besar. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari tepatnya, yaitu hari Rabu tanggal 19 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.